Saudara-saudari terkasih, ada saat dalam hidup ketika kita tidak lagi tahu harus mengeluh kepada siapa. Kita tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap beribadah, tetap tersenyum di hadapan orang lain. Tapi di dalam ada bagian dari diri kita yang mati pelan-pelan. Kita lelah, bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tapi karena terlalu lama memendam luka. Kita merasa sendirian, bahkan di tengah doa. Dan yang sering kali menjadi menyakitkan adalah situasi perasaan kita di mana kita merasa Tuhan menjadi diam. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan justru membawa kita masuk ke dalam keheningan Allah yang sangat dekat, namun sering tidak kita sadari. Dalam bacaan pertama, tabut perjanjian dibawa masuk ke bait Allah. Tidak ada mukjizat yang meledak-ledak, tidak ada suara dari langit, yang ada hanyalah awan tebal yang memenuhi bait suci, sampai para imam tidak sanggup berdiri. Salomo berkata, Tuhan hendak diam dalam kekelaman. Allah memilih diam. Allah memilih tinggal dalam kawan gelap. Bagi kita, ini adalah hal yang sulit diterima. Kita ingin Allah yang berbicara jelas, yang segera menolong, yang langsung menyelesaikan persoalan. Tapi sabdanya hari ini justru mengingatkan bahwa Allah tidak selalu hadir dalam terang yang menyenangkan. Ia juga hadir dalam keheningan yang membingungkan, dalam gelap yang membuat kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tapi justru di tengah kebingungan kita, Allah yang mengagumkan itu tinggal di tempat yang ingin selalu kita hindari, yakni di dalam luka lama yang kita miliki, di dalam kegagalan yang kita sesali, dan bahkan di dalam doa-doa kita yang belum dijawab. Lalu Injil membawa kita ke sebuah pemandangan yang memilukan sekaligus penuh harap. Orang-orang sakit dibaringkan di jalanan. Mereka tidak punya kekuatan untuk berseru, tidak punya kalimat doa yang indah. Mereka hanya berharap satu hal kecil, asal kami boleh menyentuh jubahnya. Saudara-saudari, coba perhatikan hal ini bersama. Mereka tidak memeluk Yesus, mereka tidak memegang tangannya, mereka hanya menyentuh ujung jubahnya, dan itu sudah cukup. Saudara-saudari terkasih, mungkin iman kita hari ini hanya sejauh itu. Kita tidak sanggup berdoa panjang, kita tidak kuat berharap besar. Kita hanya datang ke gereja dengan hati yang hampir kosong, dan Tuhan tidak pernah menolaknya. Yesus tidak berkata, kembalilah kalau imanmu sudah kuat. Ia membiarkan dirinya disentuh oleh orang-orang yang hancur. Ia berdiri di tengah pasar, di tengah keramaian hidup kita, di tengah kekacauan manusia. Hari ini, mungkin kita datang membawa luka dan kerapuhan yang sama. Luka di dalam keluarga, luka karena pengkhianatan, atau bahkan luka kegagalan yang sering kita simpan rapi. Namun justru di sanalah Tuhan berkata pelan, biarkan aku tinggal di sana. Bukan untuk langsung menghilangkan luka itu, tapi untuk menemani kita di dalamnya. Allah tidak mencari orang yang kuat, Ia mencari hati yang jujur. Dan di sanalah, di kejujuran yang paling rapuh, Tuhan memilih tinggal. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak menuntut kita menjadi kuat terlebih dahulu. Ia hanya meminta kita datang. Karena ketika kita berani datang dengan luka kita, Tuhan sudah lebih dulu tinggal di sana. Semoga hari ini kita berani untuk datang dengan setiap kerapuhan itu, tanpa harus bersembunyi dan malu untuk mengungkapkannya. Tuhan memberkati.